wana-wana rimawasti kaing ilang pangdati diam ya. Shh, kata bapaknya, jangan berisik seperti itu. Akhirnya dia pun diam dan melihat apa yang dilihat bapaknya. Jadi Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat, dan saya ucapkan selamat datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Nah, cerita yang kejadian atau pengalaman yang ingin saya ceritakan kali ini adalah pengalaman yang berhubungan dengan tuyul ya, dan sumber ceritanya nanti saya taruh di deskripsi. Nah, langsung ke cerita. Ceritanya ketika itu ada orang, sebutlah namanya Ana ya. Ana ini perempuan. Ana ini memiliki suami, anak, dan ada pembantu rumah tangga di rumahnya, dan mengalami kehilangan uang beberapa kali. Jadi sering sekali uangnya itu hilang. Awalnya mereka tidak terlalu peduli ya, tapi ketika dihitung-hitung hilangnya sampai beberapa ratus ribu, akhirnya mereka pun mulai memikirkan siapa yang sebenarnya yang mencuri uang tersebut. Awalnya dia mengira kalau tidak anaknya, asisten rumah tangganya, dan untuk sementara dia biarkannya. Tapi kejadian ini terjadi lagi, dan karena terus berulang, akhirnya anak ini pun melakukan investigasi terhadap anaknya, pembantunya, dan menanyai mereka satu persatu, tetapi tidak ada yang mengaku sama sekali telah mencuri uang tersebut. Karena tidak ada yang mengaku, akhirnya secara diam-diam anak ini menaruh, bukan menaruh ya, membeli peti dari besi, atau memesan peti dari besi yang lumayan kuat, kokoh, besar, dan dia taruh dalam lemari besar di dalam kamarnya, dalam kamar khusus ya. Situ ada lemari besar, ada peti dari besi yang ditaruh di tempat tersebut untuk menjaga agar uangnya tidak hilang lagi. Dan lemari ini dikunci. Nah, tidak ada kehilangan sama sekali setelah itu ya, sampai sekitar 2 minggu itu tidak ada sama sekali uang yang hilang. Dan waktu itu awalnya anak ini sudah merasa tenang ya, tapi ternyata setelah sekitar 2 minggu uangnya kembali hilang. Uangnya kembali hilang berjumlah ratusan, dan ketika itu mereka menjadi bingung, padahal sudah dikunci, sudah ditaruh dalam lemari besi, dan kuncinya tidak terbuka sama sekali, dan gemboknya itu, kunci gemboknya itu
ditaruh di tempat aman ya, hanya Ana dan suaminya yang tahu, tetapi bisa hilang lagi. Akhirnya mereka pun mencari akal yang lainnya ya. Jadi mereka memasang kamera CCTV di salah satu sudut ruangan tersebut yang tidak bisa diketahui oleh siapapun, untuk memantau dan mengamati almari besinya tadi, peti besinya tadi ya. Nah, mereka terus mengamati kamera CCTV tersebut dan tiap hari dipantau terus, tetapi tidak ada kejadian sama sekali, tidak ada kejadian apa-apa, dan tidak ada barang yang dicuri lagi di peti besi tadi. Jadi uang-uangnya kan ditaruh di situ semua, perhiasan itu tidak ada yang hilang ya. Sampai sekitar 1 bulan setelah itu baru ada uang Tuti yang hilang, dan jumlahnya ketika itu lumayan banyak katanya. Nah, mereka pun tidak sabar ingin mengamati siapa sebenarnya yang mencuri itu. Mereka pun segera memeriksa CCTV tersebut dan mengamati, dan mereka sudah senang ya, ayo pasti akan ketahuan hari ini siapa yang sebenarnya mencuri uangnya. Tetapi ternyata setelah diamati, tidak ada sama sekali sesosok pun manusia yang mendatangi petinya tersebut dan mengambil uang di situ. Mereka pun mengulang-ulang dan mengamati, ternyata tidak ada sama sekali. Dan saat itu mereka mulai curiga ada sosok lain yang bermain di situ, yang telah mengambil uangnya tersebut. Nah, akhirnya Ana ini, karena dia mengetahui sedikit tentang hal-hal mistis ya, karena dia juga suka cerita-cerita mistis dan lain sebagainya dari orang-orang yang dia kenalnya. Dia pun mencoba salah satu trik untuk mengetahui makhluk apa sebenarnya yang telah mencuri uangnya tersebut. Akhirnya dia membeli abu gosok. Abu gosok itu kalau zaman dulu itu sering digunakan untuk menggosok atau mencuci piring itu ya. Jadi sekam itu dibakar sampai menjadi abu kasar seperti itu biasanya, atau sejenis itulah pokoknya. Nah, mereka pun membeli abu gosok tersebut lalu menaburkan. Jadi menurut Ana, makhluk halus itu tidak akan menyadari keberadaan abu gosok seperti itu ya menurut Ana. Jadi dia membeli abu gosok tersebut lalu dia taburkan tipis-tipis di sekitar peti besinya dan di sekitar almari. Dan mereka kembali mengamati CCTV-nya. Berhari-hari tidak ada kejadian apapun sampai hampir 2 bulan setelah itu tiba-tiba uang Ana ini hilang lagi. Jumlahnya lumayan banyak, sampai jutaan ketika itu. Nah, di saat itu pun Ana memeriksa CCTV lagi ya, dan tidak ada siapapun yang mengambil uangnya. Dan akhirnya dia pun memeriksa abu gosok yang dia taburkan. Setelah benar-benar diperiksa, ternyata di abu gosok itu ada jejak kaki kecil seperti kaki bayi ya. Jadi ada jejak kaki-kaki kecil yang terlihat di abu tersebut seperti kaki-kaki bayi, yang ketika itu Ana sangat yakin ini perbuatan tuyul. Nah, tidak diceritakan ya selanjutnya apa yang dilakukan Ana ketika menyadari tersebut, tapi hanya diceritakan ketika itu Ana meyakini itu perbuatan tuyul dan menyadari bahwa selama ini yang mereka hadapi adalah tuyul. Nah, ada cerita yang lainnya, ini dialami oleh sebutlah namanya Ahmad ya. Ahmad ini tinggal di suatu desa, dan
di waktu dia kecil, ketika itu dia sekitar kelas 4 SD, ada kejadian yang menggemarkan di desanya. Jadi banyak warga desa yang ketika itu kehilangan uang, dan bukan hanya 1-2 keluarga, jadi beberapa keluarga, dan akhirnya isu tuyul pun merebak di desanya ketika itu. Jadi mereka sangat yakin ketika itu ini perbuatan dari tuyul, dan akhirnya mereka pun mencari cara dan jalan bagaimana untuk menghindari pencurian tersebut, dan mereka pun banyak tinggal di rumah ketika malam hari untuk menjaga uangnya ya. Desa pun konon katanya ketika itu dirasakan Ahmad itu cukup mencekam ketika itu. Nah, di suatu malam Ahmad ini naik motor bersama dengan bapaknya. Jadi bapaknya naik motor, dia dibonceng di depannya, karena waktu itu dia masih kecil, kelas 4 SD, itu bisa ditaruh di depan. Nah, kebetulan malam itu bapaknya tidak melalui jalan biasanya, jadi ada jalan belakang, ada jalan depan perkampungan. Jadi pertengahan perkampungan itu ada jalan, konon katanya jalan seperti jalan tembusan lah, jalan belakang rumah-rumah. Nah, ketika itu bapaknya ini melalui jalan belakang tersebut yang lumayan sepi dan menyeramkan, sehingga Ahmad ini yang awalnya mengantuk menjadi tidak mengantuk lagi ya, dan sibuk mengamati sekelilingnya karena dia merasakan kondisinya ketika itu lumayan serem dan membuat dia merinding. Nah, setelah berjalan cukup lama, jarak sekitar beberapa meter dari rumahnya, tiba-tiba bapaknya ini mengerem motornya dengan cukup keras, dengan cukup mendadak ya, jadi langsung direm, sehingga membuat Ahmad ini terkejut. Dan ketika itu bapaknya menyuruh dia diam ya. Shh, kata bapaknya, jangan berisik, seperti itu. Akhirnya dia pun diam dan melihat apa yang dilihat bapaknya. Jadi cahaya lampu motor tersebut menyenter jalan di depannya, dan lampunya ini tidak terlalu terang ya. Jadi lampu-lampu motor zaman dulu yang itu motornya itu kalau tidak salah jenisnya RC100 atau apa ya, pokoknya motor jadul, lampunya tidak terlalu terang dan menyantar ke arah jalan. Nah, di jalan tersebut Ahmad melihat ada dua sosok anak yang sangat kecil, jadi tingginya sekitar 30 cm ya sampai 40 cm ya, dua anak itu. Nah, kulitnya seperti arang kering katanya, seperti arang kering. Mungkin kalau sebagian orang kan menyebut tuyul ini badannya keabu-abuan ya, tidak seperti kulit manusia, mungkin seperti itu. Dan dia pun mengamati cukup lama, dan dua sosok ini pun mengamati mereka cukup lama. Bapaknya Ahmad ketika itu membaca doa-doa ya, membaca surat-surat, sampai beberapa saat kemudian akhirnya sosok ini pun pergi, dan Ahmad pun merasa tenang kembali, dan mereka baru pulang ke rumah. Dan saat itu dia sangat yakin bahwa dua sosok itu tuyul ya, karena selain kulitnya beda dengan manusia, keabu-abuan, mereka telanjang bulat. Jadi mereka tadi yang dilihat tadi telanjang bulat. Nah, ada satu cerita lagi yang ingin saya ceritakan mengenai tuyul. Ini dialami oleh teman saya sendiri. Ketika itu sekitar tahun 96 ya, sekitar tahun 96. Kalau di tempat saya itu sekitar tahun 96 itulah sedang ngetrennya permainan jelangkung. Ketika itu di SD saya, permainan jelangkung,
Dan akhirnya biasanya kalau sekolah itu mereka bercerita tentang permainan jelangkung tersebut. Tapi waktu itu belum ada film jelangkung ya, tahun 96. Tapi anak-anak itu seusia saya ketika itu waktu SD itu mereka sangat suka dengan melakukan ritual jelangkung seperti itu ya, suka main-main jelangkung, dan biasanya ketika berkumpul saling menceritakan cerita-cerita seram. Nah, salah satu teman saya ini bercerita kalau di malam harinya tadi dia melihat tuyul. Jadi ketika itu dia sedang berak dan dia melihat ada beberapa sosok kecil-kecil itu berjalan di depannya, tapi sangat kecil-kecil kalau menurut ceritanya ya, sangat kecil-kecil, hanya beberapa ruas jari ya tingginya, itu berjalan berombongan di depan teman saya tersebut ketika berak. Wallahu a'lam apakah itu sosok tuyul yang sebenarnya, tapi tuyul ini kalau tidak salah ada beberapa macam ya. Ada yang mereka digunakan manusia untuk mencuri, ada yang memang mereka hidup seperti biasa, seperti anak-anak suka bermain-main. Ada yang tuyul yang tidak melakukan apa-apa ya, tidak suka bermain juga tidak mencuri, mereka hanya berkelakuan biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cerita ini bisa menambah pengalaman atau hiburan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.